Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah online kita, dan itu sebabnya saya minta seluruh jemaat kita akan tunduk kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang telah menciptakan bumi, langit, dan segala isinya. Tuhan Allah yang telah menciptakan kita semua. Tuhan Allah yang sudah datang ke dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita menjadi anak-anaknya. Tuhan Allah yang selalu menyertai kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas kita sekalian. Sehingga ibadah ini memperkenan Dia, mempermuliakan Dia, dan kita diberkati. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Di hari Minggu ini kita bertemu lagi di ibadah Gereja PB Amanat Agung. Kita mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk ibadah. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan membuka Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Selama kita masih ada, nafas kita masih ada, kita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, bahkan menyembah. Manis kau dengar, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dengan pujian. Manis kau dengar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Allah yang agung, Allah yang berkuasa di atas segalanya.
Walaupun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari orang yang percaya kepadanya. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Saya mengajak jemaat Gereja PIBI Amanat Agung Kalasan Yogyakarta untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati secara limpah. Pengharapanku hanya Yesus saja.
selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia juru selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Mari kita sehati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu, kalau Engkau masih mengizinkan kami memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati jemaat yang telah memberikan persembahan dengan berkat yang melimpah. Tuhan, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya Engkau terus menolong para pemimpin pemerintahan kami untuk terus bekerja keras keluar dari virus corona atau COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari semuanya. Segala upaya pemerintah Engkau memberkati, sehingga bangsa Indonesia lepas dari masalah ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, sekalipun di masa sulit, kami meyakini Engkau akan memelihara setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, dan Engkau menjadikan berkat gereja ini bagi bangsa ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, biarlah kita siapkan hati untuk ditaburi firman Tuhan. Tuhan melihat hati. Pujian ini akan mengiringi dan menyambut firman Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dikemas dalam sebuah khotbah biografi. Kita akan mendengarkan khotbah biografi mengenai Yohanes Pembaptis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah sangat diberkati dengan khotbah mengenai Yohanes Pembaptis ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Kris Marantika di tahun 81-85-an. Kala itu saya menjadi mahasiswa di STI dan beliau khotbah Yohanes Pembaptis begitu luar biasa dan saya sangat diberkati karenanya. Bapak Kris adalah dosen saya waktu itu dan dari beliau saya belajar mengenai soteriologi, doktrin mengenai keselamatan, kristologi, doktrin mengenai Kristus, eskatologi, apologetika, dan expository preaching. Jadi kalau saya khotbah expository preaching, saya bisa khotbah expository preaching karena saya pernah belajar dari beliau. Dan hari ini, kalau saya ingin menyampaikan firman Tuhan secara biografi, dari kisah kehidupan Yohanes Pembaptis, karena saya pernah diberkati dengan khotbah mengenai Yohanes Pembaptis. Dan judul khotbah hari ini yang saya angkat, saya beri judul Hamba Tuhan yang Hebat. Hamba Tuhan yang Besar. Kenapa? Karena Kristus sendiri pernah berkata mengenai Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 11. Jadi Yohanes Pembaptis itu hebat. Yohanes Pembaptis itu hamba Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak pernah ada orang yang dilahirkan dari seorang perempuan yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang besar. Melalui biografi Yohanes Pembaptis. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Karena di dalam bentangan sejarah yang pernah terjadi, Tuhan pernah mengirim seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Yohanes Pembaptis. Dan hari ini kami mau belajar daripadanya. Tuhan tolonglah kiranya Roh Kudus menerangi batin kami, menerangi hati kami, menerangi pikiran kami. Sehingga ketika kita mencoba mencermati kehidupan Yohanes Pembaptis yang ditulis dalam Injil-Injil, kami diberkati. Dan dari sana kiranya kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Sehingga melaluinya kami diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada kesempatan ini dari awal, tengah, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama, kita ambil dari Matius pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan
Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang besar, itu seperti apa cirinya? Seperti apa tandanya? Mungkin orang bisa berpikir hamba Tuhan yang hebat, mungkin kita bisa lihat pakaiannya, pakai jubah kebesaran, sehingga nampak dia adalah seorang hamba Tuhan yang hebat. Atau mungkin orang berpikir makanannya, kalau hamba Tuhan makanannya keluar masuk restoran kelas wahid, mungkin dia hebat. Atau mungkin orang berpikir hamba Tuhan hebat itu dilihat dari tempatnya, gedungnya yang mewah dan megah. Mungkin itu mega mall, mungkin itu boleh dikatakan mega church. Amin kalau bisa seperti itu. Orang berpikir hamba Tuhan yang hebat adalah yang jemaatnya ribuan, bahkan jutaan, haleluya, kalau memang seperti itu. Dan mungkin hamba Tuhan yang sedemikian sering muncul di TV, bahkan di YouTube dengan penonton ribuan, jutaan. Puji Tuhan kalau bisa seperti itu. Tapi hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang besar, berkenaan dengan Yohanes Pembaptis, seperti apa? Ketika Tuhan Yesus berkata tidak pernah ada seorang yang dilahirkan dari seorang perempuan yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis besar, hebat di zamannya. Mengapa? Seperti apa? Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 3 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Ayat 4 dikatakan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Apa yang kita lihat dari sini? Kalau kita perhatikan di sini tempat pelayanan Yohanes Pembaptis di padang gurun yang sunyi, yang sepi dan tidak banyak orang di sana. Saudara tahu, Yohanes Pembaptis adalah anak dari seorang imam yang pelayanannya di Yerusalem. Namanya Sakaria, yang pelayanannya di Bait Allah, di ibu kota, di kota besar Yerusalem saat itu. Bayangkan Yohanes Pembaptis anak Sakaria, seorang imam di Yerusalem, seorang imam di Bait Allah, seorang imam di kota besar. Tapi dia sendiri tidak pelayanan di Bait Allah itu, dia tidak pelayanan di Yerusalem. Sebaliknya dikatakan Yohanes Pembaptis pelayanan di padang gurun. Padang gurun yang sunyi, padang gurun yang sepi, padang gurun yang tidak banyak orang di sana. Lalu pakaiannya dikatakan dia tidak pakai jubah kebesaran kala itu. Imam-imam besar di Bait Allah jubahnya begitu mewah, begitu besar dengan kriteria-kriteria tertentu. Yohanes Pembaptis tidak seperti itu. Dia pakaiannya dikatakan pakaian dari bulu unta. Mungkin kalau sekarang itu mahal. Tapi zaman itu pakaian yang sederhana. Ikat pinggangnya ikat pinggang kulit. Itu sederhana. Kalau saudara pernah memperhatikan Nabi Elia yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 8. Pakaiannya, jubahnya seperti itu. Ikat pinggangnya seperti itu. Dan coba perhatikan di sini makanannya juga makanan yang sederhana, dikatakan belalang dan madu hutan. Yang kalau kita membaca di dalam Imamat pasal 11 ayat 21 itu adalah makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang miskin kala itu. Artinya apa? Yohanes Pembaptis itu orang hebat. Yohanes Pembaptis itu hamba Tuhan yang besar dan hebat, dilihat dari mana? Hidupnya sederhana. Tempatnya di padang gurun. Padang gurun yang sunyi, sepi.
Pakaiannya sederhana dari bulu unta, kemudian ikat pinggangnya dari kulit, makanannya belalang dan madu udang, sederhana. Zaman sekarang kalau orang dikatakan kamu hebat ya, karena kamu sederhana, itu susah diterima. Itu susah bisa dipahami, itu susah ditangkap. Kalau dikatakan kamu hebat karena hidupmu sederhana. Tidak mungkin. Saya teringat ketika saya masih muda, saya pernah diundang khotbah di sebuah gereja yang lumayan. Artinya tidak terlalu besar, tidak besar-besar amat gereja itu. Tapi juga gereja itu tidak gereja kecil. Sebagai hamba Tuhan muda, saya persiapan sungguh-sungguh, baik secara rohani, secara jiwani, saya mempersiapkan banyak hal. Kemudian ketika saya pelayanan, saya berusaha memberi yang terbaik, saya berusaha khotbah yang terbaik. Dan selesai khotbah biasanya gereja itu kemudian berkumpul, kemudian bersyukur, berdoa, kemudian itu ngobrol-ngobrol, kemudian ada jamuan sederhana, dan setelah itu ada satu majelis yang berkata, aduh Pak Nur, ternyata khotbah Pak Nur ini sangat-sangat sederhana sekali. Saudara, saya pulang stres. Karena saya dianggap khotbah saya sederhana. Saya sudah persiapan sedemikian rupa, saya sudah cari buku-buku, saya cari penafsir, saya cari ini, dan saya coba kemas sedemikian rupa. Dikatakan sangat sederhana. Saya tidak bisa terima dalam hati saya. Kenapa? Karena memang orang berpikir, kalau hebat itu bukan sederhana. Yang sederhana itu bukan hebat. Apalagi kalau penampilannya sederhana, cara berpikirnya juga sederhana, itu bukan orang hebat. Dan ketika khotbah saya dikatakan sangat sederhana, saya merasa saya sudah tidak ada apa-apanya. Tapi setelah kehidupan berlangsung dan saya sudah mulai banyak pengalaman satu dengan yang lain, boleh dikatakan saya sudah makan asam dan garam yang cukup banyak. Saya mulai berpikir ulang. Dan saya akan bangga kalau saya dikatakan khotbah saya sederhana. Kenapa? Karena lebih sulit untuk menjadi yang rumit. Lebih sulit untuk menjadi yang bulat-bulat. Dan menjadi sederhana itu tidak mudah. Orang pintar sebenarnya adalah orang yang mampu menyederhanakan perkara yang sulit. Dan bukan sebaliknya, menyulitkan perkara yang sederhana. Sejak itu saya merasa Alkitab ini banyak informasi. Alkitab ini banyak dimensi-dimensi, tetapi bagaimana bisa dikemas menjadi sederhana? Sejak itu saya berpikir, sederhana itu hebat. Yohanes Pembaptis, sederhana. Tempatnya sederhana, pakaiannya sederhana, makanannya juga sederhana. Kalau ada hamba Tuhan yang hebat, adalah hamba Tuhan yang sederhana. Tempatnya sederhana, pakaiannya sederhana, makanannya sederhana, cara berpikirnya sederhana, khotbahnya sederhana, dan tidak neko-neko. Yang kedua, tertulis dalam Matius pasal 3 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kala itu orang Israel 300 tahun hidup rohaninya kering kerontang. Mereka tidak pernah dikunjungi Tuhan. Malaikat tidak pernah datang, nabi pun tidak.
vision, penglihatan, lawatan, maupun mujizat tidak 300 tahun yang sering disebut sebagai masa intertestamen. Masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan tidak mengunjungi mereka. Tidak pernah ada nabi yang diutus, tidak pernah ada malaikat yang datang. Bayangkan keadaan Israel seperti itu. Mereka keadaannya kering kerontang, haus akan kehadiran Allah, haus akan suara Tuhan. Dan tiba-tiba dalam konteks itu, Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun. Yohanes Pembaptis muncul. Dan itu menjadikan mereka yang rindu Tuhan, mereka yang rindu Nabi, mereka yang rindu Mesias, mereka yang rindu akan lawatan Tuhan. Ketika muncul Yohanes Pembaptis, timbul pertanyaan, engkaukah Mesias itu? Engkaukah Nabi yang dijanjikan itu? Apakah engkau adalah Raja yang akan mendirikan kerajaan ini? Apakah engkau yang dijanjikan Tuhan itu? Dan Yohanes Pembaptis, seandainya dia berkata, ya aku, bisa juga. Karena berbondong-bondong orang terpesona dan menanti jawaban itu. Tapi Yohanes Pembaptis tidak berkata seperti itu. Sebaliknya dia berkata, aku ini hamba, aku ini budak. Aku ini hamba yang membuka tali kasutnya pun aku tidak berlayak. Aku hanyalah suara yang mempersiapkan jalan Tuhan. Aku adalah hamba yang menyiapkan Tuhan itu. Aku adalah teman mempelai laki-laki yang menyiapkan, yang menemani mempelai laki-laki itu untuk berjumpa dengan mempelai perempuan. Dan itulah sebabnya Yohanes Pembaptis, ketika para muridnya berkata, Guru, itu banyak orang yang ikut Kristus. Guru, itu berbondong-bondong orang datang kepada Kristus. Apa respon Yohanes Pembaptis? Apakah dia iri? Apakah dia merasa tersaingi? Apakah dia merasa, waduh, habislah karir saya? Tidak. Yohanes Pembaptis dia berkata, memang ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat yang ke-30. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis itu hebat. Kenapa? Dia rendah hati. Dia betul-betul mengerti posisinya. Dia hanya seorang hamba. Yesuslah Tuhan. Dia mengerti posisinya bahwa dia hanya teman mempelai laki-laki. Yesuslah mempelai laki-laki yang harus bertemu dengan mempelai perempuan itu. Dia hanya seorang hamba, membuka tali kasutnya pun tak layak. Bagaimana dengan hamba Tuhan masa kini? Coba pikir. Siapa yang menjadi Tuhan di gereja? Kita atau Tuhan? Siapa yang semakin besar di dalam pelayanan kita? Apakah dia Tuhan atau kita? Siapakah yang semakin terkenal? Tuhan atau kita? Siapa yang menjadi raja di gereja kita? Kita atau Tuhan Yesus? Hamba Tuhan yang hebat, selalu tahu diri dan rendah hati. Kita ini hamba bukan Tuhan. Kita ini pelayan bukan majikan. Kita ini abdi bukan raja. Biarlah dia, Tuhan Yesus, makin besar dan kita makin kecil. Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus pun berkata dia hamba Tuhan yang besar. Kenapa? Sederhana hidupnya. Kenapa? Dia rendah hati. Dia tahu posisinya sebagai hamba. Dia rendah hati, dia tahu posisinya sebagai pelayan.
dia rendah hati. Dia tahu kepada siapa dia harus melayani. Yang berikut ditulis di dalam Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3 demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jemaat yang saya kasih, Yohanes di sini tahu fungsi dirinya. Dia adalah pembuka jalan. Dia yang membuka jalan. Dia yang pendahulu dari Mesias. Dia bukan Mesias. Dia yang membuka jalan bagi Mesias. Dia yang meluruskan jalan bagi Mesias. Dan kalau saudara perhatikan ini sama persis apa yang Tuhan mau di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40. Tatkala orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda yang dibuang di pembuangan Babel, ketika mereka akan pulang ke tanah Palestina, maka ada orang yang membuka jalan, ada orang yang mempersiapkan jalan, ada orang yang menjadi pendahulu sehingga umat Tuhan Israel itu pulang ke tanah Palestina. Yohanes kala ini dia tahu posisinya. Dia adalah yang membuka jalan, dia adalah yang mempersiapkan jalan supaya Sang Mesias masuk mengunjungi umatnya di tanah Palestina, Israel kala itu. Bagi saya ini luar biasa. Apalagi kalau saudara perhatikan khotbahnya, Yohanes Pembaptis berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan khotbah ini sama persis yang dikhotbahkan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa poinnya di sini? Yohanes Pembaptis, dia bukan hanya hamba Tuhan yang hebat karena hidupnya sederhana. Dia bukan hanya seorang hamba Tuhan yang luar biasa karena rendah hati. Tapi kalau kita perhatikan di sini khotbahnya, Yohanes Pembaptis itu adalah ekspositori. Dia khotbah firman Tuhan seperti yang Tuhan mau. Tetapi juga yang menjawab kebutuhan umat yang mendengarkan. Inilah sebenarnya inti expository preaching. Seseorang khotbah sesuai dengan firman Tuhan kala itu. Apa maksud Tuhan kala itu? Apa maksud penulis? Apa penerima orang-orang kala itu? Maksud Tuhan yang disampaikan. Itu ekspositori. Tetapi juga harus relevan, harus cocok dengan kebutuhan, harus menjawab kebutuhan. Itu yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Jadi inti ekspositori sederhana. Menjelaskan maksud Tuhan di dalam Alkitab sesuai dengan makna aslinya, sesuai dengan maksud aslinya, sesuai dengan maksud Tuhan, maksud penulis, penerima kala itu. Tetapi juga menjawab kebutuhan umat. Relevan bagi umat. Bisa diaplikasikan bagi umat. Itu inti ekspositori. Dan Yohanes Pembaptis seperti itu. Dia memulai dari Yesaya pasal 40. Yang kala itu maksudnya adalah menyiapkan jalan Tuhan bagi orang-orang Israel, bagi orang-orang Yehuda pulang dari Babel menuju tanah Palestina. Dan kini dia berkata, dia menyiapkan jalan bagi Tuhan, menyiapkan, meluruskan jalan bagi Tuhan di mana Tuhan Mesias itu akan datang dan masuk di dalam Palestina. Di mana umat Tuhan di sana. Jadi saya heran kalau ada orang yang mendefinisikan khotbah ekspositori itu mesti
3 poin garis besarnya. Bagus 3 poin, tapi itu bukan ciri yang paling utama dari sebuah khotbah ekspositori. Kadang juga ada orang yang berkata khotbah ekspositori mesti berdasarkan paragraf, berdasarkan perikop. Saya heran siapa yang bilang begitu. Itu bukan ciri. Khotbah ekspositori mesti menyampaikan maksud Tuhan, apa yang Tuhan mau. Apa maksud penulis kala itu? Tetapi relevan bagi pendengar. Hamba Tuhan yang hebat menyampaikan khotbah ekspositori seperti Yohanes Pembaptis di sini. Saya selalu ingat statement Bapak Kresma Rantika ketika khotbah. Dia selalu berkata, "Gak apa-apa dek, kalau pelayanan Anda di desa, gak apa-apa kalau hidupmu sederhana. Gak apa-apa kalau kamu hidupmu di desa dan sederhana dan ketemu Pak Sastro, ketemu Bu Gemi, gak apa-apa. Yang penting kamu tetap rendah hati. Yang penting kamu tetap khotbah ekspositori, maka pasti banyak orang diberkati, pasti banyak orang yang percaya Yesus, pasti banyak orang yang berbondong-bondong datang mendengarkan kamu. Dan mereka diberkati dan akhirnya Tuhan dipermuliakan. Dan Anda pasti diberkati. Jadi Yohanes Pembaptis itu orang hebat. Yohanes Pembaptis itu hamba Tuhan yang luar biasa. Yohanes Pembaptis itu hamba Tuhan yang dipuji Tuhan. Tidak pernah ada seorang yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang jauh lebih besar dari Yohanes Pembaptis kala itu. Mengapa? Karena Yohanes Pembaptis itu dia sederhana. Sekalipun tempatnya di padang gurun. Sekalipun pakaiannya sederhana, makanannya juga sederhana. Dia sederhana. Dia tidak neko-neko. Yohanes Pembaptis itu rendah hati. Tak ada yang patut disombongkan bagi seorang hamba Tuhan. Aku tidak berlayak untuk membuka tali kasutnya pun, kata Yohanes Pembaptis. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil, kata Yohanes Pembaptis. Rendah hati. Tapi dia selalu juga khotbah ekspositori. Jadi kalau saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, saudara menjadi hamba Tuhan yang hebat. Kalau saudara sederhana, kan tidak usah neko-neko. Saudara harus rendah hati dan tidak usah menyombongkan diri. Apa sih yang patut disombongkan? Tidak ada. Rendah hati. Tapi selalu khotbah ekspositori. Pasti akan ada banyak orang yang diberkati. Banyak orang yang mengenal Tuhan. Banyak orang yang mempermuliakan Tuhan. Saudara diberkati. Saya diberkati. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita duduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu mengucapkan puji, puja, serta syukur. Karena nyata Engkau telah menyertai, memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan karena kami diingatkan kembali bagaimana sebagai seorang pelayan Tuhan, bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang hebat, yang diberkati melalui kisah kehidupan dan pelayanan Yohanes Pembaptis. Terima kasih kami bisa belajar dari Yohanes Pembaptis bahwa seorang hamba Tuhan yang hebat itu, dia kehidupannya begitu sederhana. Tapi lebih daripada itu dia rendah hati. Begitu rendah hati dia tahu posisi sebagai hamba,
yang membuka tali kasut tuannya tidak layak. Dia sadar, tidak ada yang patut disombongkan sedikit pun sebagai seorang hamba. Makasih juga karena kami diingatkan pentingnya khotbah ekspositori. Mengkhotbahkan firman Tuhan, apa maksud Tuhan? Bukan maksud saya secara pribadi, bukan maksud penafsir, tapi apa maksud Tuhan? Dan bagaimana bisa aplikatif, relevan, menjawab kebutuhan pendengar. Terima kasih Tuhan, biarkanlah kebenaran-kebenaran itu bisa masuk di dalam hati sanubari kami, bisa mengendap dalam, sehingga kami selalu diingatkan sebagai seorang hamba Tuhan. Kami mesti sederhana, rendah hati, dan khotbah ekspositori. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kuasa Allah yang maha tinggi, dan penghiburan sejati Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sehingga kehidupan saudara diberkati. Dimanapun saudara berada, saudara menjadi pribadi yang rendah hati. Saudara menjadi pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Saudara menjadi pribadi yang mengagungkan Tuhan karena Dialah yang layak dipuji, disembah. Dan diberkatilah engkau. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua. Haleluya. Amin.